Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam materi bahasa Indonesia, kita sampai kepada materi tata kata dan diksi. Tadi sudah baik ya, para penyaji, kelompok penyaji sudah menyampaikan materi ini disajikan dengan baik, dan kelompok juga sudah menanggapi dan bertanya. Nah, intinya di sini adalah saya hanya sedikit menambahkan saja sih teman-teman. Jadi, ada perbedaan yang sangat mendasar fungsi dari tata kata dan diksi itu sendiri. Tata kata, apa itu tata kata? Tata kata itu adalah sebuah perubahan atau disebut juga morfologi. Morf dan logos. Morf itu adalah bentuk, logos itu adalah ilmu. Jadi morfologi itu berbicara tentang bentuk, perubahan bentuk, ilmu yang berbicara tentang bentuk gitu. Nah, jadi ketika ada yang berubah dari satu kata, itu disebut dengan tata kata. Contoh begini, kakiku kaku. Kakiku kaku, dari segi kata ini kan ada sebuah perubahan dari fonem ya. Dari fonemologi, secara fonem ada perubahan huruf, secara penyubatan huruf otomatis itu akan berkaitan kepada maknanya. Kata kaki itu kita paham bahwa kaki adalah sebuah alat yang ada di bawah tubuh kita ya, yang digunakan untuk berjalan, berlari, itu kata kaki. Ketika ditambah lagi kakiku kaku, kaku adalah sebuah fenomena di mana kita nggak bisa bergerak gitu. Nah, di sini ada kaitannya antara fonem ya, perubahan huruf, kalau dalam bahasa Arab disebut al-aswat ya. Al-aswat itu suara. Jadi ketika menyebutkan kakiku, kaku, itu pasti ada perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan tata kata. Kemudian apa itu diksi? Diksi itu adalah pemilihan kata-kata. Ya, pemilihan kata-kata. Jadi kita mana sih mau memilih kata-kata yang tepat? Bagaimana kita sebagai seorang komunikan ya, menyampaikan suatu pesan agar bisa diterima oleh komunikan yang lain. Itu kita harus menyampaikan memilih kata-kata biar kata-kata itu, mohon maaf misalkan, tidak menyinggung orang ya, perasaan orang lain. Itu banyak di antara kita yang gara-gara adanya ada perpecahan dikarenakan tidak menjaga kata. Makanya di sini perlunya kita belajar bahasa Indonesia, dan itu integrasinya dengan ilmu agama gitu, bahwa kita harus menjaga lisan kita. Nah, dalam bahasa Indonesia udah ada kata diksi ya, yaitu memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan kondisi kita berbicara dengan siapa ya. Kemudian suasana yang sedang kita hadapi itu seperti apa ya, dalam keadaan formalkah atau non formalkah. Nah, disitulah perlunya ada kata diksi. Kita perlu untuk memilih kata-kata baik secara lisan dan tulisan ya. Kalau secara lisan sebagai seorang orator, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pengajar, otomatis ya, sebagai public figure, pejabat yang harus berpidato, maka ini kata-kata diksinya penting. Makanya setiap para pejabat saya kira perlu ya, membutuhkan ahli bahasa ya. Staf ahli itu harus ada staf ahli bahasa. Kenapa? Ya, dia untuk membuat sebuah teks pidato itu kan perlu pemilihan kata. Bagaimana di kondisi yang bagaimana yang harus dia gunakan, kata-kata apa, bisa dipahami ya. Jadi antara tata kata dan diksi itu sangat berbeda sekali. Tata kata lebih kepada struktural, perubahan kata ya, sedangkan diksi adalah pemilihan kata. Jadi mana yang lebih tepat gitu ya, pemilihan tepat. Itu saja teman-teman. Terima kasih, semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Mari kita belajar untuk melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.